Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kita. Seperti dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita semua bersatu dalam doa. Kami mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami merasakan kasih-Mu tidak pernah lepas dari hari-hari kami, Tuhan. Itu sebabnya kami membawa diri kami, membawa hidup kami untuk menaikkan setiap pujian, penyembahan sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau melawat kami umat-Mu di mana kami berada, dan Engkau memimpin ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mencari wajah Tuhan, dan kita akan menemukan kasih-Nya. Kami merindukan mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil
tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Mari angkat tangan kita bersama. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan, Kau tempat penghiburan bagi semua orang yang membutuhkan. Engkau tempat penghiburan kami, kekuatan kami, sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Syukur Mari ketika kita mencari wajah Tuhan, biarlah kita saling menyelidiki masing-masing di dalam hati kita. Adakah setiap kesalahan, setiap perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Kita mari mohonkan ampun di hadapannya. Terima kasih. Tuhan yang penuh kasih, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami, atas setiap pelanggaran kami untuk pikiran, hati dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan pulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Mari kita naikkan pujian, doa Bapa kami yang seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Saya percaya kita semua sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah
kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, karena kasih setianya, karena kebaikannya tidak pernah berubah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang bisa kita andalkan. Itu sebabnya jangan sampai kita meragukan kasih Tuhan. Dan ketika kita datang di hadapannya, kita menaikkan doa, maka Tuhan mendengar setiap apa yang kita sampaikan. Mari katakan bersama, sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kami percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Tuhan, satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau Allah kami yang setia, Tuhan yang setia.
karena Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami ingin mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kami memerlukan firman Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Engkau pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebelum kita merenungkannya. Pembacaan hari ini diambil dari Mazmur nomor 117. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari sebelum membacanya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, seraya kami membuka firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa manusia ini, yang boleh kami mengerti dalam bahasa kami sendiri. Kami juga seraya membuka hati dan pikiran kami. Tolonglah kami untuk memahami firman-Mu, terlebih lagi tolonglah kami untuk mampu melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami dalam perenungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca bersama dari Mazmur nomor 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya membaca di sebuah berita di media elektronik ya. Ada satu berita yang menarik begini. Judulnya, Kentut Melakukan Sujud Syukur. Saya berpikir, loh, kok kentut bisa bersujud syukur? Jangan-jangan typo, mungkin ketut kali ya. Kan nama orang Bali bisa ketut, terus ditulis jadi kentut. Tapi setelah saya baca kelanjutannya, barulah saya mengerti. Gitu ya. Ternyata ada seorang pria bernama Kentut. Dia itu berjuang untuk mengganti namanya yang sudah 30 tahun melekat dalam dirinya itu. Ya. Nah, rupanya dia itu bersujud syukur ketika pengadilan mensahkan namanya diganti menjadi Ihsan Hadi. Wah, maka tidak heran judulnya adalah Kentut Melakukan Sujud Syukur. Ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tertawa mendengar nama orang ini ya. Beberapa suku di Indonesia bahkan di dunia ini ya, itu memberi nama seorang anak bisa berdasarkan peristiwa yang terjadi di sekitar kelahiran seorang anak. Kalau anak itu lahir ya, lalu orang tuanya lihat sesuatu pas anak itu lahir, benda atau sesuatu tersebut bisa dijadikan nama untuk anak tersebut. Maka tidak heran kita akan bisa menemukan nama gunung, kursi, kilat, atau nama kentut tadi ya. Nah, bisa juga nama itu melambangkan harapan dari orang tua tersebut terhadap anaknya. Misalnya ada orang yang menamakan anaknya Untung, dia berharap anaknya bisa untung. Selamat, ya meskipun kecelakaan orang Malang bilang babak bundas gitu ya, tetap selamat. Sentosa, gitu, Santoso, gitu ya. Nah, Budiman. Nah, seringkali begini ya, itu harapan orang tua untuk anak-anak itu menyandang nama dan menjadi seperti yang tersirat di dalam nama itu, ya. Nah, seringkali kita temukan banyak nama juga dijadikan guyonan begitu ya. Masih untung padahal sudah babak bundas gitu ya. Nah, masih selamat meskipun kakinya patah misalnya begitu ya. Nah, ini terjadi di dunia ini ya. Nah, dalam budaya orang Israel, nama juga punya peranan penting. Dalam Alkitab kita dapat temukan ada nama-nama yang diberikan, kadang Tuhan punya maksud.
ya sebagai pernyataan Tuhan atau itu berupa peringatan dari Tuhan. Ya. Hosea misalnya, Hosea diminta untuk memberi nama kepada anaknya yang menunjukkan tindakan Tuhan. Ya. Lo Ruhama, ya, berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, ya, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Lalu kepada anaknya yang satunya lagi, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan memberi nama begitu ya, nama orang atau nama tempat ya. Nama-nama tempat yang dilalui bangsa Israel atau nama sebelum masuk ke tanah perjanjian atau nama-nama tertentu yang menunjukkan tindakan Tuhan. Misalnya ada Ebenezer. Nah, satu tempat dinamakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Lalu ada Bethel. Ada nama-nama yang lain gitu ya. Nah, dalam Alkitab kita temukan juga bahwa ada penamaan untuk penulisan nama Tuhan itu ada 3. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa membedakannya dari tulisannya ya. Kalau dalam bahasa Ibrani ya berbeda bunyi. Tetapi dalam bahasa Indonesia Tuhan itu dituliskan Tuhan huruf T besar, lalu UHAN itu huruf kecil semua. Lalu kemudian Allah, lalu yang ketiga adalah Tuhan semua huruf besar. Ya, TUHAN ya. Nah, kita lihat bahwa nama Tuhan ditulis sedemikian rupa. Nama Allah itu ya, dari kata Eloah, Elohim. Nah, nama ini menggambarkan keilahian sebagai yang maha kuasa. Contohnya misalnya dalam kisah penciptaan di Kejadian 1. Nah, kata ini secara khusus ya, Allah. Pakai kata Allah. Dalam satu pasal saja kita temukan sampai pasal 2 ayat 3, kita temukan ada 35 kali kata ini dipakai gitu ya. Lalu kata Tuhan ya, kata Tuhan ini adalah kata Ibrani Adon gitu ya, yang mengacu pada Tuhan gitu. Nah, tapi kata ini menjadi kata Adonai ketika dipakai untuk Tuhan gitu ya. My Lord dalam bahasa Inggris begitu. Ya, berarti Tuhanku, Tuanku gitu ya. Nah, kata ini dipakai terutama untuk menunjukkan hubungan antara Tuhan yang Maha Kuasa dengan hambanya. Contohnya itu dalam Kejadian 15 ketika Abram berbicara dengan Tuhan mengenai janji tentang keturunannya. Ya. Kata ini dipakai. Lalu kata yang ketiga adalah TUHAN huruf besar semua. Nah, kata ini merupakan nama diri yang unik dari Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nama diri yang unik dari Allah yang esa, yang sejati. Nama ini hanya menjadi nama miliknya saja. Yahweh, begitu ya. Jadi Alkitab Bahasa Indonesia menuliskannya begitu, membedakannya demikian gitu ya. Nah, nama ini dipakai oleh Allah dalam relasinya dengan umatnya. Nama yang mengandung arti kehadiran dan campur tangan Allah. Nama Yahweh ini adalah Allah perjanjian, covenant God, ya. Allah yang mengatakan, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ya. Nama ini menunjukkan perjanjian yang dilakukan oleh Allah. Dia mengatakan, aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku. Ya. Nama ini, nama-nama yang dipakai adalah nama-nama yang menunjukkan penyandang namanya. Ya. Allah memilih sendiri nama itu untuk dipakai melakukan perjanjian dengan umatnya. Dia bukan cuma sekedar Tuan, dia bukan cuma sekedar itu ya, Adonai tadi, tetapi dia memakai secara khusus Yahweh. Ya. Bukan sekedar otoritas, bukan sekedar punya kuasa lebih, tapi dia adalah Allah perjanjian. Nah, kata inilah yang ditulis dalam Mazmur 117 ini.
Tuhan huruf besar semua. Pemazmur mengajak pembacanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Ya, menyatakan kemegahan Allah, kebaikan, dan terutama menyatakan keselamatan dari Tuhan. Bukan cuma untuk satu bangsa Israel, tetapi seluruh suku bangsa, segala suku bangsa di muka bumi ini. Bukan cuma umatnya, tetapi bahkan melampaui sampai kepada orang-orang yang belum percaya. Ya. Nah, dalam surat Roma ayat 15, pasal 15 ayat ke-11, Paulus pun mengutip Mazmur ini ya untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu, rencana Allah itu selalu akan menjangkau orang-orang di luar orang percaya. Karena pada waktu itu Paulus melayani untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi. Ya. Nah, hal seperti ini ditunjukkan juga oleh Allah, ya, pernah dinyajikan oleh Allah kepada Abraham. Dikatakan ini, olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Ya, bukan hanya kaum Israel saja, tetapi semua kaum. Ya. Maka kata Yahweh ini sesuatu yang luar biasa. Dan pemazmur mengajak untuk memuji Tuhan yang sudah membuat perjanjian untuk menjadi Allah bagi kita dan menjadikan kita umatnya. Ya. Ketika Allah mengatakan hal itu, bukan seperti orang yang sedang membuat janji gombal dengan pacarnya begitu ya. Ayolah aku jadi pacarmu, kamu jadi pacarku. Tapi kita melihat sepanjang sejarah dunia ini, bahkan dikatakan ya, sudah terlihat jelas Allah membuktikan janjinya menjadi Allah bagi semua bangsa. Loh, kalau Tuhan bilang akan menjadi Tuhan bagi kita, kok masih ada kesulitan? Kok sekarang malah kita itu loh dilanda pandemi, setengah mati hidupnya, PPKM lah, apalah segala hal. Kok hidupnya nggak lancar begitu ya? Nah, seharusnya Tuhan tuh mencegah musibah. Seharusnya Tuhan menyembuhkan. Seharusnya Tuhan itu membuat hidup menjadi lebih oke, membuat usahaku berhasil, melindungi. Saudara, yang mengharuskan ini siapa? Nah, saudara, yuk kita lihat baik-baik ya dalam sejarah umat manusia, dalam sejarah umat Tuhan, dalam sejarah Alkitab. Kita melihat ya bahwa setelah Abraham mengikuti panggilan Tuhan, ya, pergi ke tanah yang diperintahkan oleh Tuhan, apakah hidupnya tidak ada bahaya? Apakah hidupnya lepas daripada kegagalan? Apakah hidupnya lepas daripada cekcok? Apakah hidup Abraham lepas daripada kesulitan? Lalu apakah hidupnya mulus terus? Apakah bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan di Mesir, mereka lancar, aman, nyaman? Apakah setelah mereka bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, hidupnya pun menjadi nyaman, enak? Apakah setelah murid-murid mengikuti Tuhan Yesus, hidup mereka menjadi kaya, enak, segala sesuatu lancar? Apakah para rasul mengalami hidup yang nyaman terus? Saudara, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah tidak. Kita temukan tulisan di dalam Alkitab mengatakan apa? Kehidupan umat Tuhan juga mengalami hal-hal yang tidak mulus. Tidak pernah Tuhan mengatakan apa? Aku akan menjadi Tuhanmu dan hidupmu akan mulus. Tidak. Kesulitan akan selalu ada. Saudara, hidup nyaman, lancar, dan ini bukan satu keharusan. Kalau kita lihat, waktu Tuhan mengatakan, aku akan menjadi Tuhanmu, apa yang selalu ada? Penyertaan Tuhan. Ya. Harusnya ketika manusia mulai melupakan janji kepada Tuhan bahwa mereka akan menjadi umatnya, yaitu taat, begitu ya. Waktu manusia mulai bandel, cari Allah yang lain, menyembah Allah yang lain, mau atur hidupnya sendiri, angel tuturane gitu ya.
Tuhan bisa saja langsung cut dan mengatakan apa? Sorry, wes ya, gak jadi Tuhanmu lagi, kamu sudah tidak mau jadi umatku. Saudara, tapi Tuhan tidak pernah berhenti memenuhi janjinya. Dia tetap menjadi Allah bagi manusia. Dan dia juga tidak membuang manusia. Dia tetap menjadikan umatnya. Saudara, kita lihat ya bahwa dalam kehidupan kita, terutama sekarang ketika kita mengalami pandemi begini ya, kita tuh bisa mempertanyakan, kita bisa mulai mengatakan, benar nggak Tuhan ada? Benar nggak Tuhan sungguh memegang hidup kita? Benar nggak Tuhan sungguh menjadi Tuhan bagi saya? Benar nggak? Ini yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika situasi sedang tidak baik dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saya mau mengandaikan, saya mengandaikannya demikian ya. Nah, saya punya ini nih. Saya mengandaikan hidup kita itu seperti ini nih, ya, ring yang tahu ya, mainan ini zaman kecil kita dulu gitu ya. Nah, waktu Tuhan bilang, aku akan menjadi Allahmu, itu artinya apa? Hidup kita. Tuhan bilang akan menjadi Allah kita. Dia akan memegang kita. Ya. Jadi ketika keadaan sedang tidak baik, dia tidak akan melepaskan dan kemudian apa? Selesai, wis gak jadi Allahmu aja wis. Tapi ya, dia tidak akan melepaskan kita. Karena dia sudah bilang apa? Aku akan menjadi Allahmu, aku akan terus memegang kamu. Jadi ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, itu pun atas seizin Tuhan kita mengalaminya ya. Yakinlah bahwa Allah tetap memegang janjinya. Hidup kita seperti ini. Kadang dalam kehidupan kita tuh berada dalam situasi yang membuat kita digoncangkan. Udah goncangnya keras, makin membuat kita jatuh ke belakang, ke depan, terus ke samping, ke kiri, ke kanan, semuanya begitu ya. Tetapi seperti ini, ketika Tuhan memegang kita, maka kehidupan yang seperti ini Tuhan akan terus memegang, membuat kita tidak akan jatuh. Tapi ketika Tuhan melepaskan pegangannya dari hidup kita, pada saat kita mengalami kesulitan, maka kita akan jatuh dan selesai. Tetapi waktu Allah mengatakan aku akan menjadi Allahmu, dia memegang kita dan tidak pernah melepaskannya. Saudara, ada sebuah lagu yang menolong saya ya. Bertahun-tahun lagu ini menjadi satu penolong ketika saya mulai tidak memahami. Tuhan kok kayak gini? Hidup kok kayak gini? Apa sih gitu ya? Mungkin saudara bisa cari nanti ya, lagu judulnya itu dalam bahasa Inggris tapi kalimatnya bagus. Trust His heart. Dikatakan begini ya, segala sesuatu itu all things work for our good. Segala sesuatu itu baik untuk kita. Though sometimes we don't see how they could. Meskipun kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa hal itu baik buat kita. Struggles that break our hearts into. Pergumulan-pergumulan kadang membuat kita patah hati. Sometimes blinds us to the truth. Kadang hal itu membutakan kita kepada kebenaran. Our Father knows what's best for us. His way is not our own. Bapa kita di surga itu tahu yang terbaik untuk kita. Jalannya bukanlah jalan kita. Rancangannya bukanlah rancangan kita. So when your pathway grows dim, ketika jalanmu menjadi redup, kamu tidak mampu melihat ke depan, and you just don't see Him. Nah, ketika kamu tidak mampu melihat Tuhan, remember, you're never alone. Ingatlah, kamu tidak pernah sendirian. Nah, kalimat refrennya ini yang sangat menyentuh saya. God is too wise to be mistaken. Allah terlalu bijaksana untuk membuat satu kesalahan.
God is too good to be unkind. Allah itu terlalu baik untuk menjadi jahat terhadap umatnya. So when you don't understand, when you don't see His plan, ketika kamu tidak memahami, tidak mengerti, dan kamu tidak mampu melihat rencana Allah, when you can't trace His hand, saat kau tidak mampu meraba tangan Allah, trust His heart, percayalah pada hatinya. Meskipun dengan mata jasmani kita tidak bisa melihatnya, tetapi dengan iman kita harus percaya bahwa Allah ada di tempat di mana kita berada sekarang ini. Lebih daripada itu, Dia bersama dengan kita di tengah-tengah kesusahan dan kesesakan. Di masa pandemi, ketika saudara mengalami keluarga setengah mati terkena, cari obat, cari oksigen, cari plasma, mengalami kesulitan, bahkan sekarang mulai cari rumah sakit sulit. Belum lagi ada PPKM, bisnis menjadi buruk, ya. Sekolah online terus biaya membengkak, banyak hal. Saudara, kita harus dengan mata iman kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita, sebab Dia sudah berjanji, Yahweh itu. Ya. Situasi yang sedang kita hadapi di tengah pandemi ini mungkin akan berkepanjangan. Ini menimbulkan ketakutan, kesesakan, kekhawatiran, atau rasa yang tidak menyenangkan. Bahkan kita bisa mengalami kesedihan, ada kematian di dalam keluarga kita. Saudara, biarlah di tengah suasana yang tidak menentu dan seakan tidak bisa menyajikan harapan untuk masa depan yang jelas, kita dapat sama-sama belajar dari pemazmur ini, ya. Percaya pada Tuhan, percaya pada firman Tuhan, pada janji Tuhan yang mengatakan Yahweh akan menjadi Allah. Tuhan akan menjadi Tuhanmu. Meskipun dari segi waktu kita bisa lama untuk bisa menyadari dan terwujud begitu ya, bahwa ini benar begitu. Saudara, mari kita melihat kepada apa yang diserukan oleh pemazmur. Dia menyerukan, pujilah Tuhan, pujilah Yahweh. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Mari mengingat bahwa perjanjian yang Tuhan buat itu bukan perjanjian yang sia-sia dan perjanjian yang sepele, tetapi Tuhan telah memegang dan menggenapinya. Seterusnya, mari melihat kepada Tuhan yang memegang masa depan kita, yang mencurahkan pada kita berkat-berkat meskipun di tengah kesulitan. Kita bisa menemukan ada berkat dari Tuhan di dalamnya. Saudara, mari bersama dengan pemazmur memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Nah, nanti di dalam bagian yang kedua saya akan bicarakan apa yang dilakukan sehingga kita perlu memuji dan memegahkan Dia. Tapi pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan janjinya kepada kita sekalian. Dia memegang kita. Dia mengatakan, aku akan menjadi Allahmu, dan apapun keadaanmu, kalau aku memegang, kamu tidak akan pernah jatuh. Sekalipun kamu digoncangkan, tetapi aku akan memegang dan menjadi Allahmu. Aku bersama dengan engkau di tengah gelombang, di tengah keadaan yang tidak menyenangkan ini. Allah, Yahweh itu, Allah yang bersama dengan kita. Mari dengan mata iman kita melihat janji bahwa Tuhan menyertai dan bersama dengan kita itu. Dengan penuh keyakinan bersama dengan pemazmur. Dan kita memuji Tuhan kita yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur. Sekalipun ini menjadi sesuatu yang sulit untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Di tengah duka cita, di tengah ketidaknyamanan, di tengah ketidakpastian, di tengah penderitaan penyakit yang sedang terjadi dalam pandemi ini. Tuhan, kami belajar untuk terus bersyukur dan memuji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah memegang hidup kami. Tuhan bersama dengan kami di tengah perjuangan dalam masa pandemi. Biarlah kami boleh terus melimpah dengan ucapan syukur seperti yang dilakukan pemazmur ini. Karena apa yang sudah dialami dan dilihat oleh pemazmur ini sesungguhnya adalah hal yang nyata, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya menjadi Allah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara dan saudari kami yang terkasih ke rumah Bapa.
Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup ibadah ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Kami telah memanjatkan puji-pujian kami, menaikkan doa-doa kami, mempersiapkan persembahan kami, dan kami telah dibekali dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena perenungan kami bersama pemazmur mengajak kami memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dalam segala keadaan. Kami dari semua bangsa, semua suku di muka bumi. Karena Tuhan yang kami puji adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan yang akan memenuhi semua janji Tuhan. Dan Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Karena itu Bapa, berilah agar firman-Mu mendapat tempat yang baik, sehingga kami sungguh-sungguh yakin bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Bapa, berilah agar kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Menghadapi segala cobaan, menghadapi pandemi ini, kami tidak berkecil hati. Kami tidak cemas, kami tidak takut. Berilah ya Bapa, agar hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, baik secara pribadi maupun dalam pelayanan, Tuhan berkati. Tuhan berkati penginjil Melinda Lu. Bapa juga berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyiapkan ibadah daring ini. Bapa, kami mendoakan untuk semua nama yang telah ditayangkan, mereka yang memerlukan uluran tangan Tuhan, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung, yang terpapar, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, begitu juga yang sudah lanjut usia Bapa. Kiranya Engkau menolong dan mengabulkan doa satu demi satu. Ya Tuhan, kami mendoakan untuk semua pelayan di gereja kami, agar kekuatan Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk dapat melayani dengan baik
di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini. Dan Tuhan, kami mendoakan untuk pemerintah dan bangsa kami yang didera oleh pandemi yang berkepanjangan ini dan banyak korban yang jatuh. Bantulah agar kami bersama-sama dengan pemerintah dapat bekerja sama sebaik-baiknya dalam program vaksinasi, dalam protokol kesehatan, dalam menyeimbangkan antara kesehatan dan perekonomian, pendidikan, dan segi-segi hidup lainnya. Kiranya Tuhan menolong mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, wakil, seluruh jajaran di kabinet, di badan legislatif dan yudikatif, pemerintahan pusat, tingkat 1 dan daerah, khususnya kami doakan untuk Kota Malang ya Bapa. Kami mendoakan agar seluruh jajaran pemerintah bersama tokoh masyarakat, pemuka agama, rohaniwan, dapat bekerja sama dengan tenaga medis, dengan Polri dan TNI, dan semua lapisan masyarakat, sehingga kami dapat mengatasi pandemi ini. Tuhan, kami mendoakan untuk negara-negara di seluruh dunia yang selain menghadapi pandemi, menghadapi berbagai masalah keamanan. Kami mendoakan bukan saja di Asia Tenggara, tetapi juga Bapa di Lebanon, di Irak. Kami mendoakan di Afrika Selatan dan berbagai belahan bumi di mana pandemi ini telah menjadi prahara yang menantang semua lapisan. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu engkau melakukan kegiatan dengan senantiasa memuji nama Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.